Perkenalkan, nama saya M. Yusril April. Saya merupakan mahasiswa Sistem Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari tutorial online 2 saya dari pemrograman berbasis web. Oke, pertama kita ke tugasnya ya. Soal tugas. Di sini Anda diminta untuk membuat sebuah aplikasi website sederhana untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Pada tugas praktik kedua ini, mahasiswa berfokus untuk membuat aplikasi website berbasis web dengan Vue.js sebagai framework yang digunakan sepanjang pengerjaan tugas praktik 2, sehingga data-data yang dibutuhkan tidak dibaca melalui database tetapi melalui file JS sebagai dummy data yang akan ditampilkan bersama dengan tugas praktik ini. Ada 2 halaman yang perlu dibuat. Pertama yaitu halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Silakan bebas menggunakan tabel atau list. Terus di sini ada poin-poin yang perlu dijalankan. Kemudian terdapat fitur untuk mengedit stok dari bahan ajar, lalu terdapat fitur untuk melakukan filter sort dan juga stok berdasarkan kriteria berikut. Kemudian menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman dengan menggunakan simbol, memberikan status menipis dengan simbol, memberikan kesan adanya warning, kemudian ada memberikan status kosong. Lalu terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana. Kemudian ada halaman kedua yaitu tracking delivery order. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1, tetapi di sini perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan info delivery order yang baru dengan field yang perlu diisi yaitu nomor DO, di mana generate otomatis dari DO tahun berjalan, kemudian sequence number, misal DO 2025. Selanjutnya jika sudah ada di tracking terbaru menjadi, kemudian ada name, nama, paket bahan ajar boleh dipilih oleh pengguna, kemudian terakhir ada total harga. Lalu struktur yang perlu dibuat yaitu ada index HTML, stock, tracking HTML, kemudian ada folder CSS dengan style CSS, lalu ada JavaScript yang berisi stock app.js, logika foo untuk stock HTML, kemudian tracking app.js, logika foo untuk tracking HTML. Untuk memudahkan teman-teman mahasiswa dalam pengerjaan praktik 2, lampirkan file dummy di file data bahan ajar yang dilampirkan bersama dengan file ini menjadi template acuan yang dapat digunakan untuk masing-masing file stok app. Oke. Di sini saya sudah buat aplikasi berdasarkan instruksi dari tugasnya. Ini adalah halaman index HTML yang ada di sini. Dia ada 2 menu hero card yang akan mengarah ke stock dan juga tracking. Di sini stock,
dan juga tracking. Oke, pertama saya akan jelaskan pada stok. Di sini ada stok bahan ajar. Stok bahan ajar di sini menampilkan informasi mengenai stok bahan ajar mulai dari total judul yang ada, stok yang aman, stok menipis, dan stok kosong, kemudian jumlah hasil dari filter. Di sini ada filter dan sorting atau pengurutan. Jika kita melakukan filter daerah, dia akan memfilter berdasarkan UT daerah dari bahan ajar tersebut. Bisa dilihat dari sini. Kemudian di sini ada filter sorting. Filter sorting ini di sini ada beberapa pilihan, ada judul, stok, dan juga harga. Jika kita pilih judul, dia akan muncul arah dari sortingnya, ascan atau descending. Untuk menampilkan ini saya menggunakan conditional rendering dari Vue.js. Naik. Kemudian ada di sini tombol reset untuk mereset filternya kembali ke awal. Lalu di sini bisa dilihat saya menampilkan list dari bahan ajar. Di sini saya menggunakan list rendering dari Vue.js. Bisa dilihat saya menggunakan tabel. Nah, di sini ada list rendering. Lalu kita lihat lagi di sini ada status aman, menipis, dan juga kosong. Di sini ada baris oranye bisa dilihat di sini. Itu menggambarkan kalau quantity di bawah safety. Di sini ada 10 safety, berarti dia di bawah stok safety. Kemudian ada baris merah menggambarkan kalau misalnya stoknya lagi kosong. Di sini ada baris merah, stoknya kosong. Oke, lalu di sini ada tombol tambah bahan ajar. Akan muncul modal tambah bahan ajar baru. Ketika kita menambahkan langsung, dia akan muncul yang namanya warning dan perlu diisi terlebih dahulu. Kita coba isi ya. Pemrograman web, pilih kategori daerah, jumlah stok saat ini misal 100, safety stock 40. Misal ini kita catatan edisi 2026. Di sini ada statusnya aman. Kemudian kita simpan. Di sini sudah nambah ya, baru. Di sini juga kita bisa edit. Bisa kita ganti jadi 2 lalu baru.
Oh ya, di sini juga ada apa namanya, notifikasi ketika kita melakukan update. Saya menggunakan di sini notifikasi menggunakan watch untuk memberikan notifikasi. Jadi ketika ada trigger dari filter UPBJJ, yang ada di data, dia akan melakukan notifikasi. Di sini kita melakukan filter coba ya. Dia muncul notifikasi. Di sini juga ya, saya bisa melakukan sorting. Sorting ini saya menggunakan compute. Bisa dilihat di sini. Filtered stock dan juga sorting. Jadi data yang ditampilkan di sini adalah data dari compute filtered stock ini yang udah bisa di filter dan juga di sorting. Oke, selanjutnya kita ke halaman tracking delivery order. Di sini merupakan data dari data bahan sini. Jika kita klik di sini, kita bisa melihat detail dari delivery order. Lalu kita bisa buat delivery order baru. Di sini ada nomor delivery orders dibuat secara otomatis dengan format DO tahun kemudian nomor. Di sini kita bisa lihat dia ada di ketika kita klik tambah. Di sini kita bisa tutup juga, bisa dibuat. Di sini ya delivery ordernya otomatis, kemudian tanggalnya bisa dikirim, tanggal pengirimannya misal tanggal 20, terus masukkan NIM dari mahasiswanya, lalu nama mahasiswanya misal, kemudian jenis ekspedisi, pilih paket UT, lalu buat aja. Oke, di sini ada warning juga kalau misalnya ada yang belum sesuai. Di sini udah nambah ya, dia masuk ke daftar delivery order, diproses. Ya, saya rasa itu saja dari saya sih. Aplikasi yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas dari tutorial online 2 saya. Demikian
penjelasannya. Terima kasih.